Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Surokonto di Pertanian Ajib. Apa kabar kawan semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, kenikmatan dunia sampai akhir. Dalam segmen kali ini kita mau mengajak bertani secara rileks dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Ya, semoga dalam video kali ini kita dapat memberikan manfaat. Pokoknya untuk kawan-kawan semua bisa simak video ini sampai habis, jangan skip, jangan berhenti di tengah jalan. Jadi jangan sampai gagal paham. Karena dalam video kali ini kita mau mengajak bagaimana caranya kita menjadi petani, bertani secara kaya. Siapa yang tidak mau menjadi kaya? Tentu kita semua pasti mau menjadi orang kaya. Sebenarnya tidak susah untuk menjadi orang kaya. Kalau dalam sistem pertanian kita udah sangat salah kaprah sebenarnya. Ya, bukan salah kaprah, gimana ya? Dalam pertanian kita ini kita udah sangat ketergantungan sekali dengan segala hal, dari segi pupuk, pestisida, herbisida, semua sudah memberatkan kita para petani. Nah, untuk kali ini sebenarnya kita petani kaya bisa melakukan apa saja. Jangan dipandang selalu berpetani. Satu cirinya petani hitam, kumuh, pendidikan terbelakang, tidak juga kita bisa maju. Dan petani sebenarnya itu tidak cengeng. Kita nggak pernah mau dibayar orang, kita lebih baik membayar orang. Itu prinsip kita. Makanya dalam hidup itu, kalau memang kita maju, jangan berpikiran untuk dibayar orang. Kalau bisa kita membayar orang, bagaimana itu caranya? Ayo kita kupas di sini. Bertani secara kaya. Sebenarnya petani kita udah sangat kaya, tapi sebenarnya karena belum terarah. Petani tidak ada petani yang miskin, kaya, cuma karena belum terarah. Sekarang begini, kalau kita kaji, kadang-kadang kita bertanya kepada orang, Bapak petani? Profesi saya petani, Pak. Kita berlanjut lagi bertanya, Bapak cabai beli? Ya beli, Pak. Sayuran beli. Nah, itu bukan petani. Namanya petani itu harus meliputi semuanya. Jadi semua harus ada cukup dengan 5 batang apa 3 batang untuk mencukupi keluarga kita, udah mencukupi semua. Sebenarnya cabai dengan 3 batang untuk keluarga kita udah cukup. Menanam sayuran 3 batang 4 batang udah cukup. Di kebun-kebun kita daun-daun sangat bayam dengan subur tumbuh di kebun kita. Apa yang makanya dalam kali ini saya mau mengajak bertani secara kaya. Artinya begini, sekarang dikeluhkan dengan memang petani semua serba terjepit. Kita mau pupuk, petani kadang-kadang tidak ada modal karena pupuk yang sangat kimia melambung tinggi. Dengan pestisida kita mencari solusi lain. Bertani tanpa bahan kimia kita bisa. Sekarang begini, kalau petani kita bukan memang sudah kaya, dalam berternak kita mengkomposkan tahi kotoran hewan
itu menjadi sangat pupuk yang sangat hebat satu. Karena kita udah terbiasa gimana? Hidup udah ketergantungan dengan kimia. Sebenarnya kalau kita berorganik itu sangat bagus dan sangat gimana enggak tergantung kepada orang. Kita cukup. Nah, saya menggambarkan di rata-rata di kampung saya ini. Rata-rata orang memelihara ternak, enggak itu kambing, enggak itu sapi. Nah, cuma di situ saya melihat bahwa di dalam pengomposan itu yang kurang. Dia hanya ditimbun, nggak ada proses pengomposan. Begitu udah agak kering, itu dibawa ke lahan, tidak membuang zat-zat kimia yang terkandung di situ, kayak amonia yang nggak dibuang. Ya di situ sebenarnya saya pernah menekankan berkali-kali, Bapak tanpa mengaplikasikan pupuk kimia, pakai pupuk andang, itu sangat bagus dan itu langsung terserap. Tapi dengan satu syarat, ya harus dikomposkan yang bagus. Jadi semua jamurnya udah nggak ada, apa bakteri yang mengganggu dalam proses itu udah nggak ada, semua udah netral. Itu bagus sekali udah aplikasi. Kali ini saya mau mengajak, artinya bertani itu kaya. Sekarang orang yang dibilang kaya kan cuma digambarkan dengan secara materi. Sekarang orang meletakkan kekayaan, kebahagiaan itu di mata orang lain, bukan diletakkan di hati. Sekarang begini, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya petani itu nggak ada yang beli kecuali garam, karena kita memang kaya. Nah, cabai kita cukup 3 bahan. Sekarang bisa berhitung, satu kampung kita itu ada sekitar 1.500 kakak. Nah, kita cuma kadang-kadang nggak terpikir sampai ke situ. Kita pernah berhitung 1.500 kakak. Kebutuhan cabai, kalau harga cabai itu bisa 100.000, nggak sebanyak-banyak. Kebutuhan per hari berarti kan setengah on aja, berarti dengan 5.000 per hari. Itu dalam hitungan ekonomi udah berapa? 5.000 kali 1.500. Untuk satu desa itu, kalau kita hitung untuk kebutuhan dari satu bumbu saja itu udah sekitar 7,5 juta. Kalau kebutuhannya segitu, itu saya hitung setengah. Nah, sebenarnya itu dari bisa menjadi proses pembelajaran kita, bagaimana untuk kita itu tidak konsumtif, artinya semua bisa diusahakan sendiri. Pertanian, saya bilang kalau menjadi orang kaya, pertanian, peternakan, perikanan itu dalam satu paket. Ya begini, kita punya ternak sapi cuma 2 ekor. 2 ekor itu kalau untuk menghasilkan pupuk kandang itu udah bisa mengcover, bisa setengah hektar. Itu udah maksimal. Satu dari hasil pupuk kandang. Kita ayam cukup di belakang rumah kita lepas saja, ayam hidup. Kita sewaktu-waktu mau perlu dan ikan ayam, tinggal pegang, potong. Ikan dengan 1 meter, musuh 2 meter di belakang rumah, merah ikan udah jadi. Kebutuhan sayuran, mau kacang panjang, mau terong, mau apa, kita bisa cukup dengan 5 batang atau 3 batang. Kalau nggak punya lahan, di pot aja jadi.
Sekarang dulu ibu pernah menanam bunga, kira-kira menghasilkan nggak bunga itu? Yang jelas pasti kita tanamin sayuran, 3 pot, 3 pot, 3 pot. Kebutuhan dapur kita udah cukup. Jadi yang saya bilang kaya, kalau kita apa-apa nggak beli, itu namanya kita kaya. Kalau kita punya ternak, kok pusing kita beli pupuk? Kita sudah punya pupuk dan dengan pabrik. Pupuk dan pabriknya udah kita punya sendiri. Artinya kan petani kita kaya. Cuma untuk merubah atau menghentikan dari ketergantungan itu yang susah. Karena memang hidup ini sudah bahasanya udah sakau, udah kecanduan. Tanpa menggunakan itu, dia tidak percaya diri. Sebenarnya dalam keperluan organik, kebutuhan pertama kita masuk mungkin agak besar untuk memperbaiki posisi tanah kita. Itu kebutuhan jelas agak berlebih. Tapi kebutuhan untuk tiap musim itu menurun. Beda dengan kebutuhan kimia. Kebutuhan kimia setiap tahun itu akan meningkat. Dan efek yang ditimbulkan jika kita menggunakan organik, plusnya itu tanah kita akan semakin bagus. Tapi kalau kita menggunakan bahan kimia, tanah kita semakin lama semakin rusak. Sekarang sudah terbukti dari pertanian, petani semua berkelihatan. Sekarang tanpa menggunakan pupuk kandang, dia memakai pupuk kimia apapun, tidak akan menghasilkan maksimal. Artinya di situ yang berperan sangat sekali adalah pupuk kompos, pupuk kandang. Karena hidup sudah ketergantungan dengan bahan kimia, itu sudah sangat berbahaya. Ayo kita sekarang bisa mewujudkan pertanian yang sehat, pertanian yang murah, dan dapat kita produksi sendiri pupuk organik, pupuk cair, kita bisa buat sendiri. Tidak ada yang susah. Semua alam menyediakan. Kita ambil contoh yang simpel saja. Di dalam, adakah orang yang memupuk hutan? Makanya kita dalam pertanian, dalam pelajaran alam, kita sering melihat lingkungan sekitar. Jadi kita tahu, kalau kita berjalan-jalan di hutan, kok hutan nggak ada ceritanya kekurangan pupuk? Siapa yang memupuk? Di situ bisa kita ambil hikmah. Artinya, apa yang dikeluarkan dari tanah kita kembalikan lagi ke tanah. Itu tidak akan terjadi kekurangan pupuk. Dan di situ akan menimbulkan efek plus semua. Di hutan apa yang bisa hidup? Semua hidup. Bahkan berdepetan, berdampingan, semua bisa hidup semua. Dan itu tidak akan kekurangan pupuk. Itu contoh yang sangat konkret sekali. Kalau bisa kita ambil pelajaran dari situ, itulah sangat berharga. Hutan tidak ada yang pernah memupuk. Tapi karena dahannya, rantingnya yang lapuk, dia turun lagi, terurai lagi, serap akar lagi, kembali lagi, jatuh lagi. Di situ terjadi lepas ekosistem. Makanya dalam teori organik, silakan Anda mencari referensi mana yang menurut Anda yang paling bagus. Sebenarnya semua organik itu bagus. Cuma yang hilang sekarang itu tidak adanya perilaku organik. Satu, perilaku organik. Artinya perilaku organik itu sebenarnya
Tidak susah berperilaku organik. Kita berjalan, tanaman kita, itu ada rumput, kita cabut, kita taruh lagi, kita kembalikan. Sebenarnya jika rumput kita cabut, kita taruh lagi, itu sudah proses alam. Kita mengembalikan lagi, itu jadi pupuk lagi. Saya setiap nanam padi di dalam pematang sawah itu, karena saya belajar dari nenek moyang kita dulu, mbah-mbah kita dulu. Mbah-mbah kita dulu berhargai. Dulu menggunakan pupuk kimia itu. Era dulu dibayar mbah-mbah. Begitu sekarang udah kecanduan, ya suruh beli. Beli pun mahal, mahal pun masih langka. Ayo, dalam pematang sawah itu, kalau kita menanam padi, kita itu saling bisa kasih apa? Kalau ranting-ranting pohon itu, apa? Kita tancap di situ. Di situ akan hinggap burung. Nah, burung seriti, burung apa di situ hinggap. Nah, dia hinggap di situ ada 2, 3 bahkan sampai puluhan. Dia ada kupu kecil yang menyebabkan ulat di padi. Baru masih kupu, set dia terbang lagi, sambar kupu itu, dia hinggap lagi. Begitu lagi, sambar lagi, hinggap lagi. Sekarang kita belajar begini. Satu kupu itu bisa menghasilkan ribuan telur. Telur calon bakal ulat. Kalau satu burung makan 5 kupu, itu kalau makan 5, kalau makan 10, udah berapa ulat? Artinya dalam pertanian organik bukan sekedar kita mau aplikasikan, tapi kita cara mendatangkan predator dan berperilaku organik itu yang perlu. Banyak teori organik untuk ini, cuma berperilaku organiknya itu bagaimana? Dalam pelajaran padi itu tadi, satu burung makan 10 kupu. Satu kupu menghasilkan 1000 telur. Taruhlah ulat nggak jadi banyak-banyak lah. 1000 telur yang dihasilkannya menghasilkan 100 ulat. Berarti kalau 10 burung sudah 1000 ulat. Tapi dalam pelajaran kimia nggak ada ceritanya kita predator, adanya membunuh. Kalau ada di basmi, kalau sudah kita bicara basmi, sebenarnya di organik nggak ada bicara basmi. Kita cuma menjaga ekosistem. Bagaimana cara mendatangkan ini, dimakan ini, dan ada perilaku organik yang penting di situ. Jadi untuk mendatangkan predator itu kita bisa belajar sendiri dari alam. Oh, ini masang ini, ternyata kupu ini juga dimakan ini. Oh, ternyata iya. Satu burung makan 10 kupu. Satu kupu menghasilkan 100. Kalau 1000 ulat, berarti udah 10.000 ulat yang dia tangkis. Nggak perlu nyemprot, Bapak tadi. Di situ yang mbah-mbah kita dulu sudah mengaplikasikan perilaku organik. Semua udah perilaku organik, pupuk pakai daun. Setiap kita di pematang sawah itu ada ranting-ranting itu buat hinggap capung, pokoknya untuk penyak hama yang berupa kutu-kutuan itu sudah selesai dengan capung sebenarnya. Di situ kalau banyak capung itu akan makan yang itu. Makanya kita harus menyediakan tempat. Saya bukan sedang mau ngasih teori ini. Sekarang kalau Anda tidak percaya, silahkan Anda menerapkan ini dan Anda melihatnya sendiri. Kalau dikira saya bohong, silahkan Anda menerapkan ini. Anda amati sendiri bagaimana. Kira-kira benarkah tidak omongan saya?
Kalau kita berperilaku ramah, insya Allah alam ini akan mendukung kita. Nah, di situ sekarang yang saya lihat di petani-petani kita itu sebenarnya sudah mengaplikasikan organik, cuma satu dari kurang segi dari pengomposan, yang kedua dia asupan itu cuma dari pupuk organik saja, dia tidak membuat POC. Kalau saya bertani organik, POC itu cuma hentakan awal kalau saya. Untuk buah itu kita sendiri. Makanya untuk segmen berikutnya nanti kita akan menjelaskan kita benahi lahan dulu dari awal. Kita susun lahan dari awal, pembenah lahan. Pertama kita bikin kompos dulu, bikin kompos, pembenah lahan, pupuk organik cair, itu. Nah, untuk buah, untuk menghasilkan KCL nanti kita bikin sendiri. Kalau udah mulai tanaman mulai buah, kita khususkan, kita bukan pakai POC lagi. POC itu buat pertumbuhan awal. Kalau untuk yang buah, kita tetap bikin sendiri dengan KCL organik. Untuk pestisida nabati, untuk funginya alam menyediakan semua. Yang penting kita berperilaku organik. Karena saya lihat di pertanian kita, dalam satu musim tanam dia bisa mengaplikasikan herbisida bisa 3 kali, belum ditambah pupuk kimia, bunga dengan pestisida. Artinya tanah kita memang sudah rusak parah. Sekarang orang menanam jagung mulai musim habis lebaran, orang udah terkena jamur, baik jamur akar, jamur buah, semua udah. Karena tanah itu udah tidak mendukung lagi, harus kita perbaiki. Makanya untuk segmen ini yang episode 1, nanti episode 2 kita langsung membuat kompos dan pupuk cair. Kita kasih tutorial semua nanti. Yang penting ayo kita rubah cara berpikir kita. Kita jangan hidup dengan ketergantungan. Kalau menurut Anda sehat nomor sekian, yang penting kita menghindar dulu dari ketergantungan. Kita tanpa kimia, kita bisa. Tanpa kimia, petani kaya. Mari kita proses kotoran hewan, limbah kita menjadi pupuk yang sangat bagus. Jika proses itu benar, tidak akan, kita pasti menghasilkan lebih dari yang paling tinggi. Kalau dipikir-pikir, kok kita pusing beli pupuk? Kita sudah kaya, pupuk dan pabriknya sudah kita pegang. Cuma pola pikir kita masih belum percaya dengan organik. Dengan alasan, benar mas, lahan sampean cuma sekian. Lahan kita lebar nggak bisa. Sekarang begini, lahan lebar artinya bisa dikurangi. Membikin ternak sendiri. Kalau memang lahannya luas, 1 hektar, 2 hektar, stok pakan, piara, ternak. Bukan merupakan satu alasan jika tanah luas kita mencari. Justru itu kita bertani dengan jangka panjang dan kita menghasilkan sendiri. Pupuk bisa kita hasilkan sendiri. Ayo kita bangun
pertanian ini banyak kedua. Bertani itu menurut saya itu indah. Artinya begini, dari sekian hasil, menurut saya, karena saya sudah terjun di pertanian cukup lama, hanya pertanian yang memberikan ketenangan. Karena dalam pertanian, kalau jiwa kita udah di situ, kita punya tanaman bagus, baru bentuk fisiknya aja belum menghasilkan, dalam hati itu sudah sangat puas. Di sini ada sesuatu yang tidak terbeli. Kalau kita bahagia itu kan relatif. Banyak orang yang membeli dengan bahagia itu dengan mahal. Tapi kalau petani beli bahagia itu dengan murah. Artinya begini, saya bilang membeli bahagia dengan murah. Kita bercocok tanam, tanaman bagus, kita datang ke lahan, kita mau pulangnya malas. Bahagia kita murah. Sebenarnya dalam hidup kayak dicari bahagia. Tapi ada orang yang bahagianya dia diletakkan di mata orang lain. Artinya, dia pergi kemana? Ngapok, lagi di sini belum tentu dia hatinya bahagia, tapi dia pengen dilihat orang lain. Itu yang banyak terjadi sekarang. Kebahagiaan bukan diletakkan di hati, tapi di mata, dititipin sama mata orang lain. Ayo, bertani itu indah. Bertani itu banyak berkah. Contohnya begini, kita panen sayuran di lahan, banyak orang lewat di jalan, "Pak, sini mampir dulu, Mbak terong, Pak." Makasih Mas, belum tentu dia mau, tapi kita udah selalu menawarkan, "Pak, bawa terong Pak, buat saya, mampir." Tapi kalau Anda jadi pegawai, pernahkah Anda menawari, "Pak, sini Pak, mampir, cicip gaji saya sebulan"? Nggak mungkin. Tapi kita kalau petani, panen, pasti banyak orang mampir. Kita tawari, Bapak sayuran pulang, Bapak timun pulang, bawa Pak terong. Itu banyak berkah. Tapi kalau Anda jadi pegawai, mana mungkin Anda, "Mas Boy, sini mampir." Apa? Mampir dulu lah, cicip-cicip gaji saya sebulan. Nggak ada ceritanya. Nah, bertani banyak berkahnya. Semakin banyak kita berbagi, semakin nikmat hidup kita. Bertani itu nilai plusnya banyak. Tapi itu, makanya kali ini saya mengajak, ayo kita kelola pertanian kita. Jangan selalu mengandalkan dengan bahan kimia. Kita bisa, yang penting kita berproses dengan yang benar. Mungkin Anda untuk berubah nggak bisa berarti mengurangi dan bioorganik. Karena alam sudah menyediakan semua limbah, jangankan limbah apa, kulit telur aja kalau kita tumbuh itu sangat bagus, benar. Semua limbah bisa. Jadi untuk organik itu, jangan sekali-kali Anda ingin membuat pupuk cair, bahannya ini. Tidak ada satu. Bapak petani sekalian nggak jadi membuat.
Jangan begitu, bikin apa jadinya, tetap bagus. Oh ini kurang 2, bikin saja, bagus. Jadi sistem organik itu jangan selalu kita fokus, oh besok saya mau bikin ini, nggak usah. Kita sambil jalan, ada bahan apa yang kira-kira nggak kepake, terbuang dan bermanfaat, kita bawa pulang. Kita bikin di situ. Oh jalan lagi di sana ada ini, ada daun apa nggak kepake, kita bawa pulang. Itulah cara berorganik. Seandainya petani kita kan sering kita melihat lahan, jangan sekali-kali berangkat ke lahan. Kita rata-rata membawa sepeda, membawa motor, membawa apa, kita ke lahan. Adanya apa? Kita harus bawa bawaan. Bertani itu kaya. Kaya itu tinggal referensi Anda, kaya itu bagaimana? Kalau menurut saya, kaya itu adalah satu, agamanya bagus, artinya hubungan dengan yang kuasa bagus, punya keluarga yang harmonis. Yang ketiga, hubungan dengan masyarakat bagus, punya waktu dengan keluarga, bisa berbagi dengan orang. Itu kaya. Jika Anda patokannya hanya melihat, oh ini bawah ini, bukan, itu orang punya. Ayo kita menjadi petani-petani yang kaya. Mungkin video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga selalu memberikan manfaat dan menjadi referensi para petani semua. Saya Suwakonto dari Pertanian Pajik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.